menjelang beliau wafat berwasiat kepada kita para murid yang di bawah payung panji beliau jamaah Satoriyah. Wasiat pertama sekali sembahyang kita ba'u salih, dan kedua membaca Al-Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim basaratu ayat pendeknya. Jaharkan sampai yang jahar, sirkan pula sampai yang sir. Kemudian yang selanjutnya jamaah kami muda pemabak berkhutbah bahasa Arab baik Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya azan Jumat kita 2 kali. Kemudian yang selanjutnya puasa kita ru'yatul hilal, dan baraya kita pun mencari bulan. Dalilnya hadis sahih, summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in hubiya atau fa in humam fa in hubiya alaikum fa akmilul iddata sa'bana salasina, rawahul Bukhari Muslim. Artinya apa? Berpuasalah kamu dengan ru'yah hilal, dan baraya pulalah kamu dengan mencari bulan. Fa in hubiya alaikum, jika gaib bulan ko tadi talampoknya di awan karena cuaca buruk, fa akmilu iddata sa'bana salasina, maka sempurnakan bilangan Sa'ban 30 hari. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, berarti hadis sahih. Kemudian yang selanjutnya Pak Bu, tarawih kita 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 10 kali salam, ditutup dengan witir 3 rakaat 2 salam, berarti 23 rakaat. Kemudian yang selanjutnya jamaah kami undang ke Bapak, subuh kita pakai doa kudut. Kemudian yang selanjutnya malam tak dapat ditulang, muncul tak dapat kita rayup, meninggal salah satu keluarga kita, mampu hutang bagi kita ahli waris dan tinggal di luar fardu kifayah dan ampe, hendaknya si mayat itu kita tahlilkan, kita kajian, kita talqinkan, kita kajian semalam 2 malam sampai marigo, selesai marigo sampai 5 kemudian sampai balik sampai 10 sampai 100 hari atau 110. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikulah wasiat yang beliau wasiatkan kepada kita para murid yang di bawah payung panji beliau. Dihendaknya bagi kita bak nyiru, bak tapian, bak guru, bak anak sasihan. Apa-apa amaliyah yang beliau warisi, apa-apa ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita, hendaknya ikut dan kita baci arif, ikut dan kita gambar takwa. Hilangkan keraguan, timbulkan keyakinan. Yakinlah saya yakinnya jamaah kami berdang pengapa. Kalau beliau ko salah, kalau beliau ko sasih, kita menumpang dengan beliau. Tapi mungkinkah Syekh Burhanuddin Ulakan itu sasih? Mungkinkah beliau membawa ajaran atau suatu amalan tanpa ada dasar baik Al-Quran dan hadis? Sementara Minangkabau Islam diberakai perjuangan beliau jamaah kami dan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fi sama'il furja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam ini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat kudarat basaratu iradat, sehingga masih lagi kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita melaksanakan rutinitas atau acara kita pada malam ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir. Ketek dak tasabian dek namo kok kadangnya dak taibawan dek kala. Umumnya jamaah kami ibu dan kaum bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini ke malam, yaitu dalam rangka silaturahim, dalam rangka mengulang-ulang pengajian kita, atau lebih dakiknya kita baca dalam rangka tajdidul iman, yang artinya memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Sebab iman kita kok kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang keimanan kita bertambah, kadang-kadang berkurang. Kadang-kadang dekat diri kita dengan Allah, kadang-kadang jauh diri kita daripada Allah. Kadang-kadang ibadah solat kita laksanakan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sembahyang wa'lai di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita mengulang pengajian kita pada malam ini, dengan adanya pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, tadilah sama-sama kita baca julidah, lah sama-sama kita tasdikkan di dalam hati. Secara syariatnya kita berjanji dengan ambo atau si salik berjanji dengan mursid, pada hakikatnya benar janji kita dengan Allah. Kau yang harus kita garis bawahi. Jadi kita berbiat bukan dengan guru, tapi kita berjanji dengan Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Fatah ayat biat yang kita baca bersama-sama tadi, kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha, yang artinya bahwa sesungguhnya mereka yang berbiat akan engkau, innama yubayyi'unallaha, hanya sesungguhnya mereka itu berjanji akan Allah. Di pada syariatnya kita berjanji dengan Allah, atau si salik berjanji kepada mursid,
pada hakikatnya janji kita dengan Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Yadullahi fawqa aydihim, yang artinya apa? Tangan Allah di atas dua tangan mereka, atau makna lain kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi mafhum mereka di situ jamak, termasuk kita sadonya. Artinya apa? Kita tak kuasa, apa pun tak kuasa. Kita tak punya ilmu, apa pun tak punya ilmu. Dengan maha kuasa dan maha alim adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. Itu sambungan ayat. Sia-sia dan merusak janji, sia-sia dan membinasakan janji, makanya kebinasaan itu adalah untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Lafaz biat kita baca, kain putih kita pacik, awak berjanji kepada Allah, tapi janji awak tidak kita sempurnakan, maka kabinasa diri kita, diri awak sendiri. Kemudian sambungan ayat, wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azim. Sia-sia dan lain batu-batu istiqamah, bapaci arif pagandang takwa, taatnya kepada janjinya, nyo sempurnakan janjinya kepada Allah, insya Allah makbul. Apabila janji kita kepada Allah kita sempurnakan, maka Allah berjanji pula kepada kita. Janji Allah, fasayutihi ajran azim. Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi kita nanti upah nan sangat gadang. Dia upah nan sangat gadang, nan kita tarimo isu di akhirat, tak lain tak bukan diletakkan ruh kita di tanggul burung dan hijau, tali batali dengan mursyid-mursyid kita, guru-guru kita, tali batali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, yakninya di dalam surga Jannatun Naim. Atupah nan kadape dewa isu. Kalau janji lain kita sampurnakan kepada Allah. Kemudian jamaah kami budak mengapa? Apa janji dalam kita baca julidah dalam kita tasdikkan di dalam hati. Secara syariatnya janji guru kepada janji murid kepada guru, secara hakikatnya janji kita kepada Allah ada 7 para janji. Yang pertama, raditu billahi rabba, redha hati kita bertuhan kepada Allah. Lah dibaca julidah kita tasdikkan di dalam hati bahwa sungguh hati kita redha bertuhan kepada Allah. Hendaknya jamaah kami muda pembapak, kalau janjilah kita baca julidah, lah kita tasdikkan di dalam hati redha kita bertuhan kepada Allah, hendaknya redha pula hati kita untuk mengarajukan perintah Allah. Redha pula hati kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Ilahi anta maksudi waridaka makbudi. Itu yang pertama. Kemudian janji yang kedua, wabil islami dinan, agama Islam sebagai din, sebagai agama kita. Lah dibaca pula julidah, lah kita tasdikkan pula di dalam hati, Islam adalah agama kita.
hendaknya jamaah kami mudah pebapak segala perbuatan kita, tingkah laku, fi'il kurena, amalia kita sesuai dengan aturan-aturan Islam yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunankan kemudian yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wan nabiyya. Nabi Muhammad itu tak lain tak bukan sebagai nabi kita, sebagai junjungan kita dunia wal akhirah. Lah dibaca lidah, lah kita tasdikkan di dalam hati, Nabi Muhammad adalah nabi kita. Hendaknya jamaah kami muda pembapak segala ajaran-ajaran yang beliau bawa ke dunia kita taati, kita patuhi. Secara garis besarnya bersyariat, bertorikat, berhakikat dan bermakrifat. Artinya apa? Segala perbuatan syariat dan kita buat sesuai hendaknya dengan syariat dan dibawa Nabi. Ilmu tarikat dan kita kaji hendaknya sesuai dan punya sanad tersambung kepada Nabi. Kemudian ilmu hakikat dan makrifat kita hendaknya sesuai pula dengan hakikat dan makrifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunangkan tiga. Kemudian jadikan keempat, wa bil Qur'ani imamam. Al-Quran itu sebagai imam kita. Imam artinya ikutan, pedoman. 6.666 ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Di dalamnya adalah seluruhnya adalah kalam Allah atau perkataan Allah. Di dalamnya ada mengandung perintah, ada mengatakan larangan, ada mengatakan halal, ada pula mengatakan haram. Hendaknya nan suruh kita turik, nan tagah kita hentikan. Halal kecil Al-Quran itu nan kita karajuan, itu nan kita makan. Haram kecil Al-Quran itu nan kita tinggalkan. Itu nan kampe. Kemudian jadikan kalimat wabil ka'bati kiblatan. Ka'batullah sebagai kiblat kita. Kemudian janjikan keenam, wali sayyidi syekhi syaikhan wa muradian wa dalilan. Segala syekh, segala guru, syekh dari syekh, guru dari guru, itu tak lain tak bukan sebagai syekh kita, sebagai guru kita. Jadi secara tidak langsung apabila kita masuk ke dalam thariqah sakariyah, berarti kita secara tidak langsunglah mengaku bahaya kepada beliau Syekh Quran diulakan. Baiklah kepada tarikat yang beliau bawa satoriyah. Dihendaknya bagi kita bak nyiru, bak tapian, bak guru, bak anak sasian. Jangan coyang barana itik. Jangan sampai kita bak nasakah pantun manjalo ikan di mudik sumpu dan ikan banyak mati. Apabila kita durhaka kepada guru tangga iman kamati, di mana kita jamaah kami muda bapak hadirin yang dimuliakan Allah, bapak cik arek bagangam bak nyiru, bak tapian, bak guru, bak anak sasian. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan menjelang beliau wafat berwasiat kepada kita para murid yang di bawah payung panji beliau jamaah satoriyah. Wasiat pertama sekali sembahyang kita ba'u salih, dan kedua membaca Al-Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim basaratu ayat pendeknya. Jaharkan sampai yang jahar, sirkan pula sampai yang sir. Kemudian yang selanjutnya jamaah kami muda pemaba
berkhutbah bahasa Arab, baik Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya azan Jumat kita 2 kali. Kemudian yang selanjutnya puasa kita ru'yatul hilal dan baraya kita pun mencari bulan. Dalilnya hadis sahih, summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubiya atau fa in humam fa in hubiya alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasina rawahul Bukhari Muslim. Artinya apa? Berpuasalah kamu dengan ru'yah hilal dan barayah pulaulah kamu dengan mencalik bulan. Fa in hubiya alaikum, jika gaib bulan ko tadi talampoknya di awan karena cuaca buruk, fa akmilu iddata sa'bana salasina, maka sempurnakan bilangan Sa'ban 30 hari. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, berarti hadis sahih. Kemudian yang selanjutnya Pak Bu, tarawih kita 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 10 kali salam, ditutup dengan witir 3 rakaat 2 salam, berarti 23 rakaat. Kemudian yang selanjutnya jamaah kami undang ke Bapak, subuh kita pakai doa kunut. Kemudian yang selanjutnya malam tak dapat ditulang, muncul tak dapat diturahim, meninggal salah satu keluarga kita, mampu hutang bagi kita ahli waris dan tinggal di luar fardu kifayah dan ampe, hendaknya si mayat itu kita tahlilkan, kita kajian, kita talqinkan, kita kajian semalam 2 malam sampai marigo, selesai marigo sampai 5 kemudian sampai balik sampai puluh sampai 100 hari atau 110. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikulah wasiat yang beliau wasiatkan kepada kita para murid yang di bawah payung panji beliau. Dihendaknya bagi kita bak nyiru, bak tapian, bak guru, bak anak sasihan. Apa-apa amaliyah yang beliau warisi, apa-apa ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita, hendaknya ikut dan kita baca tarikh, ikut dan kita gambar takwa. Hilangkan keraguan, timbulkan keyakinan. Yakinlah seyakin-yakinnya jamaah kami berdang kumapa. Kalau beliau ko salah, kalau beliau ko sasih, kita menumpang dengan beliau. Tapi mungkinkah Syekh Burhanuddin Ulakan itu sasih? Mungkinkah beliau membawa ajaran atau suatu amalan tanpa ada dasar baik Al-Quran dan hadis? Sementara Minangkabau Islam diberakai perjuangan beliau jamaah kami dan pemerintah. Kemudian yang ketujuh, wabil fuqara'it tabi'ina ikhwanan, segala fuqara ikhwan saudara kita. Insyaallah apabila janjian 7 para karo batu-batu kita paci arek kita ganggam tagak kita dakkan bapalian, duduk kita dakkan bakisah lahir batin dunia sampai kepada akhirat. Selagi kita taat kepada janji kita, tajma'una berhimpun-himpun kita, batali-tali kita dengan beliau, batali-tali kita dengan para khalifah rasyidin, batali-tali kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil maksiyati tufarriquna, apabila kita jatuh di dalam kategori maksiat, tufarriquna, bercerai-berai. Janji sekedar kita ucapkan tapi nak kita taati. Janji 3 janji, lapa biat wa paco, kain putih wa paci, awak baknya awak, kaji baknya kaji, para ngendak bawa-bawa, ikut jamaah korban, jatuh awak di dalam kategori maksiat. Kalau kita dah jatuh ke dalam kategori maksiat, tufarriquna, bercerai-berai kita. Kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah,
Itulah intisari dari lafaz bai'at atau talqin bi'at yang kita baca bersama-sama tadi. Utang yang mau menyampaikan kepada kita, utang kita mudah-mudahan dapat di kita untuk memaciknya arek, mengganggangnya tangguh lahir batin dunia sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah kami undang pengapat, tadilah sama-sama kita berasihan diri kita, sebab kita tahu sesuai kata Nabi, sesuai sabda Rasulullah, sesuai kata Rasulullah, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu pasti nyota salah, pasti nyoba dosa. Indah adu raja menendakkan data, indah adu manusia menendakkan salah. Malam kini kita berasihan diri kita dengan sabun istighfar, dengan lafaz astaghfirullahalazim, dengan niat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah hendaknya dengan sebenar-benarnya taubat. Kok lain baik niat awak malam kini, insya Allah jamaah kami dan bapak, taubat kita pasti diterima Allah, karena apa? Allah maha penerima taubat. Jadi kita istilah diri kita malam kini seperti kain putih dan sedang kita berasihan. Dihendaknya kita jaga, kita pelihara, jangan sampai kain putih nyukungu diri dan kita taubat malam kini, jangan sampai melanggar aturan Allah, aturan Nabi dan aturan guru kita. Itu makanya biat ditutup dengan doa, Allahumma khus minna wa taqabbal minna. Ya Allah, ambillah daripada diri kami, terimalah janji kami, taubat kami. Wa aftah alaina, bukakanlah bagi kami ya Allah abwaba kulli khairin, tiuk-tiuk pintu kebaikan. Hendaknya kita selalu memohon hidayah petunjuk kepada Allah, supaya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Terbuka dia untuk membuat dan elok-elok, terbuka dia untuk hijrah. Salamuku awak indah elok, kini awak supaya elok. Kama fatahtahu ala anbiyaika, sebagaimana engkau telah membukakan kepada para nabi engkau, wa auliyaika, kepada para wali, dan bagi hamba-hamba yang soleh. Artinya apa? Bahwa Allah bagi hidayah kepada para nabi, bahwa Allah bagi hidayah kepada para wali, bahwa pula Allah bagi hidayah kepada hamba-hamba yang soleh. Hendaknya baik pula hidayah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari daripada lafaz baik bi'at atau talqin bi'at dan kita baca bersama-sama. Sekali lagi sama-sama meminta kita kepada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jatuhkan hakul yakin ke dalam batin kita sehingga tak pacik arek dalam kabur. Amin ya rabbal alamin. Semangku tu berapa bahasa sampang dan semangku 20 kilo cak. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di koadonan kamandabia Cimangko ajuku surang berdua sudah. Nah, nyomang yo tatah tulo,
mengaji ko kalau ndak adonan dimakan kaji ndak lo mau masuk adonan. Cuma nambe dua wana jamaah keberapa ambo namo takbiran anak go takbiran ambo mengaji wa makan dua kaji go sampai awak makan dua kaji sudah makanan nabi anak kamu makan di kolej. Nah berdua bertiga sajalah menghadapi Cimangkor selebihnya awak kena ya sebab waktu awak lalawi harilah menjual yang setengah sawale waktu awak mau ibu terminal jauh waktu baru start awak terminal jauh bisu awak pagi awak kapai lama kalau dah baru kapai mana ki baru beda kalau Jumat kok pergi di situ. Berarti siapa mengaji sampai subuh? Siap mengaji sampai subuh? Siap? Di tanggung jawab sampai subuh lo. Kok talok mana jawab yang boleh akan talok. Sebab jamaah penyebab pulang malam dan kasamilan balik. Nah. Malam esok di Pangkalan tidak gabung jamaah tulah malam 20 hari Sabtu kau di Ibur tulah malam 21 awak malam samalam kini bau tu dah bahaya awak sampai subuh kalau dia boleh lah kalau ijab baru rugi jawab ya boh akhirnya kita masuk ke dalam pengajian kita yuk kali kajian bahasa dua lain kali kajian bukan mengaji kalau ngaji loh kok kali kajian itu iya loh tapi lu kini lah lantar bujur di tanah rumah kok baru kajian kini kalau ngaji dulu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah kini kita masuk ke dalam pengajian kita. Dikaji dan kita kaji pada malam kini kaji dan biasa kaji. Jalan dan biasa tempuh. Di artinya apa? Tidak ada kaji baru, tidak ada jalan baru. Di adanya kok santanu kaji kolah banyak lupa dek karena lah lama kita ingat malam kini dek banyaknya tumbuh ragu mudah-mudahan dek maulang malam kini menambah akan yang yakin namun tetap jalan itu nan kita tampuh kaji itu nan kita sabui leka tujuh dek ibu kaji lama Allah ibu nak kawa kaji malam kini. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan baru, tidak ada kaji baru. Dikaji nala biasa, kaji jalan nala biasa tempuh. Cuma bahannya, kok santanu sama jalan kode lala koyo kita berasian malam ini. Kok santanu kurang tarang jalan kode kita patarang malam ini. Sebab jamaah penyebab kalau tidak salah laki 2 tahun kita tak bertemu. Terakhir aku masuk ke desa Sungai Besar itu tahun 2008 balik. Sudah itu 2009 balik kita dapat wabah musibah COVID-19 balik atau Karina. Yuk Karina. Apa ya? Corona. Corona apa Karina? Corona. Kayu tidak jadi lewat orang 2020 pun masih dalam keadaan itu 2021 pun masih dalam keadaan wabah musibah ini sehingga kita tidak bisa keulahan aku pun tidak bisa pula masuk ke kampung kita tidak 3 tahun tentulah menjadi sama jalan kau ya bu ya bang yola menjadi sama jalan ko. Malam kini kita barasihan jamaah kabulu yang bapak. Kok kurang tarang kita pantaran malam kini. Nah,
Jadi kaji nan kita ulang, hidup nan kita pakai, mati nan kita tumpang. Apa maknanya itu? Hidup nan kita pakai, mati nan kita tumpang. Artinya apa? Pakaian hidup awak ini ikonan kadape wa tumpang esok di akhirat. Haratu kita tinggal Pak Bu. Anak bini keluarga kita tinggal, keluarga besar kita tinggal, orang sekampung kita tinggal. Ada tampak dewa atau ada kejadian tak di kampung kita kok, atau di Kabupaten Kuang Singkok. Ada kadang dewa sayang bininyo kalakinyo, katiko lakinyo matinyo kawanan laki gak samalam dalam kubur. Do kadang sayang suami kepada istri, katiko mati bininyo kawanan bininya gak samalam dalam kubur. Do kadang apalagi kami laki-laki ikut kamu, kalau lah mati bini itu apa jalian aja wah pada maafin berapa. Dan kamu ngawalan awal ya, pencarian kami lah panjang juga. Kan ada nampak lah. Ada kadang di kampung apa? Semakin cinta lah dia kepada bininya, ketika bininya meninggalnya rela mengawalan bini dalam kubur terjadi di kampung Allah. Jadi jangan lupa hadirin yang dimuliakan Allah, baitul pulau. Sayang anak kepada ayah dan ibunya. Indah ado tadangan, dah ado tajadi jamaah bapak ketika ayah ibunya wafat, nyokawanan samalam dalam kubur. Baik tunjuk kebalikan. Sayang orang tua kepada anaknya, ketika anaknya wafat, hingga ada satu malam pun nyokawankan anaknya di dalam kubur. Jadi kesimpulannya apa? Teman yang paling setia yang akan menjadi teman kita di alam barzakh, di alam kubur, di alam akhirat, tak lain tak bukan adalah amal ibadah. Gunakan mengawanan kita. Kau kawan yang paling setia seluruhnya kaki kita tinggal dan kaki kita mau amal ibadah. Di jamaah kami budang kolabak mangku bisa amal ibadah ku kita buat pokok dasarnya apa? Ilmu. Jadi jamaah kami budang apa artinya apa? Mengkaji hidup nan kaki kita pakai, mati nan kaki kita tumpang, isinya di dalam apa? Mengkaji tentang ilmu syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Itu isinya di dalam. Nah, kemudian jamaah kami udang tua kini kita bahas yang pertama, yaitu tentang ilmu syariat. Ya boh, kita bahas yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan ilmu syariat secara umum, yang dimaksud dengan ilmu syariat di situ adalah mengetahui sah dan batal, halal dan haram, rukun dan syarat, fardu dan sunat, sah dan yang membatalkan. Semenjak dari para karo syahadat sampai kepada sholat, sampai kepada puasa, sampai kepada zakat, sampai kepada haji. Maka wajib bagi kita dahulu menuntut ilmu syariatnya. Mengetahui sah dan batal, rukun dan syarat. Rukun sembahyang 3 balik. Kemudian jamaah kami budang bapak yang membatalkan sembahyang para pulau. Fardu wudu 6, sunat wudu para, yang membatalkan wudu para.
nan wudhu ko 5 kuncinya di nan wudhu ko 5 kuncinya di ayi baralo banyaknya pembagian ayi Apollo dan kawak pakai untuk wudhu. Aku yang dimaksud dengan ilmu syariat. Barang rukun sembahyang mo digobale. Barang yang membatalkan ibadah sholat kita, rukun sembahyang digobale. Yang membatalkan sembahyang barang sabale. Aku haji memang. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ringkas. Salah satunya yang mampu ibadah salat waktu batal, pertama sekali jamaah keempat berubah niat. Awak sedang sembahyang wajib atau sedang sembahyang sunat, rupanya dia karena dalam sembahyang tumbuh karajo, tabayang karajo sasa, langsung awak ubah niat awak dan sembahyang wajib jalan tak jadi sembahyang sunat itu batal dan bodoh. Sembahyang sunat dan sah, sembahyang wajib pun tak sah. Nah, itu dia. Dan kedua membelakangi kiblat dalam keadaan sengaja. Kemudian yang selanjutnya jamaah kami undang Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, makan dan minum dalam keadaan sengaja itu batal sembahyang. Contoh, awak sedang sembahyang, kebetulan sebelum sembahyang hari pasar di Sungai Besar, tiba di pasar awak balik apa jagung. Sudah tu tiba di rumah apa jagung keluar makan. Kebetulan awak dia lah berumur, tentu gigi awak lah banyak yang berlubang, tak saleh lah jagung tu ciek di dalam. Ketika awak berumur dan awak keluar, ketika awak sembahyang melompat jagung tu tadi keluar, tiba di lidah awak. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsiran. Melompat di gigi dari tiba di lidah awak. Dari ibu dek sayang ka jagung gaso jagung tadi ya bojo ulai hanya baik kata awak. Aku nan makan dalam keadaan sengaja. Aku batal sembahyang waktu jamaah aku menggunakan korban. Aku perlu aja bu. Di luarannya keluar. Kemudian yang selanjutnya jamaah kami undang Bapak yang membatalkan ibadah sholat waktu terbukanya aurat. Terbuka aurat itu batal sembahyang. Apa? Nah, terbukanya aurat tapi lalu sampai jadi ko adonan kamandabiyah cimangko baru bagigo salabiyahnya dia beda tu pandai jangan tukang latihan kalau tidak do tipu risiko tu tidak do lagi mau tu masih banyak lah 50 kilo tadi bisa dijual tu bang. Dia awak banyak masa dia 50 kilo. Jangan sampai. Nah, yang penting itu tanam. Biarlah jangan berkerajo. Alhamdulillah. Aku berakhir rezeki yang sabar. Lasanan bo, lasanan ibu. Nah, ampun atau mungkin makan cimangku sambil mengecek bo. Balian-balian itu terletak di situ. Tapi dia ibu kau dia sayangkan guru dan menduna do dapat untuk guru lain sana jadi itu. Nah, kemudian jamaah ulama terbukanya aurat itu batal sembahyang. Kau baru sangat wajahku. Apalagi kita kaum hawa, apalagi kita ibu-ibu. Kalau kita perempuan, sepanjang hukum di dalam ilmu fikih, pak
menurut mazhab Asy-Syafi'i yang dikatakan aurat di dalam sholat adalah keseluruhan badan awak, keseluruhan tubuh awak, kecualinya wajah. Seluruhnya aurat, termasuk abuk. Hati-hati wak memakai tilakut, hati-hati wak memakai mukena di dalam sholat. Ketika wak memakai tilakut, mencokok atau keluar abuk wak salai, rambut wak salai, jamaah kelopak berarti aurat wak terbuka. Sumbayang wak indah sah. Kok para dua jago. Kok lapang tilakut kok dia lah tubuh kue. Ya dah. Dah 30 tahun itu dia telah kuangnya lain hitam saladi. Itu telah lapang le nyo dia coba sesak. Apakah lapisan tilakut di dalamnya? Kan ni kan banyak mana mau disebut. Kan puluhan mau disebut. Anak jilbab dilampis gitu. Supaya tilakut awak mungkin awak hendak lari-lari di dalam sholat. Kadang-kadang jamaah beberapa kunci lain. Ada padusi pastor tubuhnya tinggi, badannya kadang ukuran kain, ukuran pabrik, rasa-rasa saja. Dikati awak tangga, awak tinggi, tentu agak cukup, agak kurang kain kodok. Ketika awak sujud, ketika awak dada lain terampok. Ketika awak rukuk lain terampok. Ketika awak sujud rupanya dia banyak nan taipe mencokok telapak kaki awak. Keluar telapak kaki awak itu batal sembahyang kita jamaah kami mudah-mudahan. Dalam duduk iftiras atau dalam duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, kaki awak walipe rupanya mencokok ujung kaki awak jamaah lupa ikut batal sembahyang kita. Hati-hati wak jamaah mudah-mudahan. Dibaca banyak untuk hati-hati di dalam ibadah awak atau menjaga ibadah syariat awak. Kok dapat ibu-ibu kau pakai kaos kaki spesial untuk sholat. Jika kau sembahyang Pak Bu, ibu, ketika kau sholat nyampang kau taimpi mana kain kau tu tasakui kain kau. Kedua mana ujung kaki wak masih tetap dilampok di dalam kaos kaki atau stocking. Aku nampak luar jago jamaah berapa. Di wasadiwan kaos kaki spesial untuk sembahyang. Jangan kaos kaki untuk panakia kata Allah. Babayo kok ada 2 orang di samping. Spesial untuk sembahyang. Nah. Jadi jamaah diri yang dimuliakan Allah kepada. Jadi kesimpulannya apa? Sebagaimana kata Rasulullah, at-tuhur miftahul salat, as-salat miftahul jannah. Bara mulu bersuci anak kunci daripada baudot. Anak kunci daripada salat. Barang mulu solat anak kunci surga. Kalau doa dasar, sembahyang dasar. Ya boh. Kalau sembahyang dasar, tentu pintu surga tak terbuka. Di artinya boh, wajib awak tuntut tentang ilmu syariat. Faduduk barabo 6. Yang membatalkan wuduk berapa? 6. Maka wuduk pertama niat indal husla, niat kalau memasukkan. Niat wuduk nawaitu sauma ghadin an adai. Apa ya? Nawaitu raf'al liistibahati anis sholati fardan alaya dunia dua. Ambil markes tadinya berarti dia dapat doa dia dua. Nah,
Kemudian yang selanjutnya jamaah khulafa membasuh muka. Kemudian membasuh dua tangan hingga dua siku. Kemudian menyapu sebahagian kepala. Kemudian jamaah khulafa membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Kemudian yang keenam tertib, mendahulukan yang dahulu, mengkudiankan nan kudian. Itu fardu wudu. Yang membatalkan wudu adalah 60. Mana ma kharaja minas sabilain, suatu barang yang keluar daripada dua jalan. Baiknya berupa cairan, walaupun berupa benda, walaupun berupa angin. Keluar di kandar doa angin doa, marilah itu batal doa. Kita tahu ada kantui atau batal doa atau nah, kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya boleh. Yang ketiga, yang pertama makharaja minas sabilan. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang ajnabi daripada indah bagi dia. Artinya apa? Kulit sama kulit. Yang ajnabi artinya apa? Yang halal wa nikah jurang tu. Halal wa nikah jurang tu berarti batal wudu awak. Kalau haram wa nikah jurang tu tidak batal wudu awak. Siapa yang haram wa nikahi? Ayah, kakak, adik, ayah dari ayah sampai ke bawah yang sagari yang satali darah jamaah khulafa. Selain dari itu berarti batal wudu. Kemudian ilangkah sabuk dia mabuk atau sakit, itu batal wudu. Awak sudah wudu tiba paniam langsung pisang, itu batal wudu. Kemudian jamaah keberapa yang selanjutnya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, lalu akan berkelakuan tidak tetap. Awak duduk-duduk menunggu imam, ya dah. Malam waktu lalu sapi ciang kalamnya lagi. Bajaku sampai pagi. Hari subuh imam lambat lu tiba. Waktu tunggu imam kau tadi dalam duduk kuat, rupanya dalam kuat tadi lalu makanya awak akan kau melewat. Inilah, kecil. Di jamaah khulafa tak yuk boleh buat tangkep pinggul awak, maranggang pinggul awak dari lantai. Ikut Nabi katakan, lalu apik berkelakuan tidak tetap. Bau punya batal wudu kita. Perbaharui wudu awalnya baru solat. Kemudian yang selanjutnya, dan kalimat jamaah khulafa tersentuhnya farad anak Adam dengan batin telapak tangan. Batin telapak tangan. Farad anak Adam artinya kemaluan. Tersentuh kemaluan kita dengan batin telapak tangan kita, itu batal wudu Pak Bu. Kemudian yang keenam, tersentuhnya sekeliling dubur anak Adam atau sekalian pinggul awak jamaah khulafa, itu pun batal wudu. Awak sudah wudu pinggul, kau kata-kata memasukkan tangan ke dalam wudu. Kenapa kukuh dan mengawin dalam wudu? Itu batal wudu. Tapi kalau awak gawi jamaah pengikutan khulafa, ya awak gawi boleh. Tapi di balik kain awak sosok datang atau di balik celana awak awak sosok makin mana leh pinggul tu gawi lah, tak tahu dua. Tak hukum fikih. Kita mengaji hukum ko jamaah khulafa bunyi agak bunyi dah. Tapi model itulah hukum tadi. Adek batu lanjang, sarap batu lanjang, adek basampian-sampian. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, atu yang membatalkan wudu. Di sange para luko ala kaji. Pernah jamaah khulafa, kalau tidak tentu yang membatalkan wudu, tentu wudu awak sia-sia, sembahyang awak sia-sia. Kalau tidak tentu yang membatalkan sembahyang, jamaah khulafa tentu ibadah sembahyang awak
sia-sia pula. Pernah kami sekali jamaah beberapa perkara yang membatalkan sembahyang kok hukum buat cia lain mengecek atau berkata selain bacaan sholat itu batal buat. Contoh imam sase ya kecewa dengan kamu sase imam sase itu contoh apa? Imam sase itu baca sembahyang dong. Nah, itu batal sembahyang dong. Jadi kalau salah imam ada aturan di dalam ilmu fikih. Kalau kita laki-laki ingatkan imam dengan subhanallah. Kalau kita parusi menapuk tangan akan yang kanan kepada yang kiri. Kalau anak parusi dapat tapuk tangan orang, kuning bawah di pasar. Nah, ada aturannya. Tidak boleh orang imam salah jamaah berapa awak ingin boleh tak? Bapak aku tu boleh tak? Itu batal sembahyang. Nah, atau dalam sembahyang ini Allahu Akbar. Ai tanya oleh orang. Atau kami mau di rumah. Wajah pada sembahyang. Aku sembahyang mah dijawab. Atau tak sembahyang. Ada cerita ni jawab berapa? Orang bodoh sembahyang di takbiyai. Dia nak tentu nak membatalkan sembahyang dah. Dan seorang jadi imam, yang kedua jadi makmum. Ya tak? Ketika imamnya pakai takbir Allahu Akbar kecek imam. Tentu dia makmum di belakang. Rupanya dia sembahyang di takbiyai kebetulan yang kancang kibo. Tangkitlah kain imam kota, sibahlah kain imam kota, buka laulah kece imam kowai kain imam tasibah, kece makmum di belakang. Kece kawan di samping, mengecek menawang dalam sembahyang kok kece. Itu sama itu ya. Sudah tu jemaah kami godang kemapa hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kecek makmum nasurang kain imam tasibah. Dan kecek kawan nasurang lain, makmum nasurang lain mengecek bahwa dalam sembahyang kau. Dia inyo bertakak bagi kecek berdua, kecek imam di muka tu. Ada tu mengkuan yang dia kecek. Bagi lagi lor. Dan semua batalnya ketiga ni. Atau nampak kata selain bacaan pernah lu cari jamaah berapa? Kami kalau tidak salah kabaran kek kembali gotong tahun 2008 balik. Jadi kebetulan ada tamu suang tiba ke rumah balik di Parkong. Di awak ke kamari kami tidak sunat-sunat dong. Bos-bos saja balik di Parkong kemana suang. Supaya awak tak terlambat di polisi kau. Rupanya apa seorang punya tak pakak sedikit. Dah kadang balik di Park kami ini dong. Ayo bayi bagi tak kaki. Allahu Akbar. Mali nipat pula sudah kamat. Urangku sembahyang tu nak kecek mo. Aku cek malin kau, memang. Tidak, rakabat lah. Itu bertunjuk. Apa tu sembahyang kau kecek mo dah bertunjuk. Dicarilah dia malin kau. Apa pula sembahyang? Ditanya orang apa apa. Maksudnya kecek. Malin kau katanya apa aku dalam sembahyang kau? Allahu Akbar. Itu benar kecek pak. Kecek malin pak. Kenapa pak? Maksudnya. Itu batal sembahyang. Bunyinya kan dia balala-galak gitu tuan. Tapi kok kaji kok pak kok. Kadang-kadang batu kekek itu dan malantung kita. Jadi kita jago ibadah syariat Allah. Nah, di untuk sementara waktu kalau syariat kita lakukan di sini dulu. Kalau kaji lo kalau syariat ko malam ini satu ayo dah kasar saya kaji sampai jam 5 subuh.
Cuma beko ko adonan kakilang-kilang dalam pikiran nan baraku dalam ibadah awak perkara syariat hanya beko. Nah, kita lataan kaji syariat wa isbir. Jadi kesimpulan ilmu syariat itu apa? Mengetahui sah dan batal, halal dan haram, rukun dan syarat, fardu dan sunat, sah dan yang membatalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, yaitu tentang ilmu thariqah atau bahasa awaknya thariqat, kaji tarikat. Arti dari thariqah adalah jalan atau caro-caro di jalan atau caro-caro jalan kama, caro-caro kama, jalan takarub ilallah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang thariqah. Jadi untuk thariqah satariyah atau tharikat satariyah nan wakaji malam kini ko pakbo sia awal mula nan membawa ke bumi Minangkabau sampai ke Riau sampai ke Jambi, beliaulah al-mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. Tersebut dalam sejarahnya pusat jalur tumpuan syarat agama tumbuh tasawuf berdiri Syekh Burhanuddin dan membawa ke bumi Minangkabau. Yang Syekh Burhanuddin kau di mana dapat kaji dia beliau? Dapat dia di orang lalu atau dapat di jalan? Tidak, dia di orang lalu, tidak dapat di jalan, tapi dapat di karena batu itu. Kapadosia ilmu konyo tuntut, kapadosia beliau berguru, kapadosia orang ulama yang alim lagi sufi, beliau bernama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili di Aceh. Dikenal dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia jamaah bapak atau guru daripada Syekh Burhanuddin. Mungkin jamaah sebagian kapatang di Sungai Besar Kolado dan ziarah ke Singkil. Kalau nama pagi petang di Sungai Besar Pak, 8 balik orang, termasuk di Bol. Insyaallah mudah-mudahan tahun besok panua satu bus lagi. Kamano? Kawali Songo, Wali Sambilan di Pulau Jawa. Ada nama saya luar di situ. Kita luar lewat ziarah Kawali Sambilan loh. Di bawah balik hari pulang balik pagi palindak. Kita loh. Pikir-pikiran loh. Insyaallah ya. Jadi kalau datang loh, ayo dah awak cito-cito je kaji sekali lagi. Nah, jemaah diri yang dimuliakan Allah, atau guru daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang Syekh Abdul Rauf pun di mana dapat kaji di beliau, dapat karena dituntut. Siapa mursyid beliau, siapa guru beliau, siapa bimbingan rohani beliau, yaitu Syekh Ahmadul Usasi di Madinatul Munawwarah. Itu guru dari Syekh Abdul Rauf. Jadi jamaah diri yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji sanad silsilah kita thariqat satariyah, kita ambil dari Syekh Burhanuddin Ulakan 25 sanad guru, tali batali, janjang bajajang, tingkeh batingkeh, sampai perkalian yang kepada Sayyidina Ali berguru kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berguru kepada Jibril berguru kepada Allah subhanahu. Di kesimpulannya apa? Kaji kita ko bahasa sok bajirami, batunggu bapanabangan, batampuk boleh kita jinjing, batali boleh kita duri.
ada dasar dan punya sanad yang tersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba-cuba batalan kaji tasawuf kok. Kini jamaah ulama banyak orang antah karambinan tinggi, antah kali baru enggak cukup, antah sumur dan dalam, antah kali yang tidak sampai kubiah sampai kepaluan kita lahir. Sehingga akhirnya tasawuf ko sase, tasawuf ko bid'ah. Banyak tu jamaah ulama ustaz-ustaz kini. Hati-hati, tidak jangan terpengaruh oleh itu. Kita punya sanad yang terhubung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka menghujat kita, biarkan mereka mengatakan kita sesat, tapi kita kokoh dengan keyakinan kita jamaah kami muda apa amalna amalah dia amal dia. Kira Islam. Ini dah tiba-tiba saya lihat di YouTube, tidak menonton YouTube bahwa jamaah berapa banyak ini gua kalau nak hati. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, balik kepada riwayat tadi. Jadi kaji kita puasa sok kaji rami batunggu pada banget, batampuk boleh kita jinjing, batali boleh kita kiri. Artinya apa? Dari Nabi turun kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali turun kepada Sayyidina Husain. Taruh kepada